أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ومن والاه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jamaah subuh magnet rezeki yang dimuliakan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam momentum yang istimewa ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir pada subuh pagi hari yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada panutan, tauladan, junjungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah dan hadis daripada beliau senantiasa relevan hingga akhir zaman. Ya, saya hormati, saya muliakan kepada pembina murabbi magnet rezeki, yaitu Ustaz Muhammad Maryudi, sahabat saya. Yang saya hormati, saya muliakan kepada seluruh yang terlibat aktif dalam kebaikan, senantiasa cinta dalam kebaikan, terutama tim magnet rezeki, dan kepada ayahanda bunda yang berhadir dari berbagai tempat. Saya melihat ada yang berhadir dari daerah Bulele, Sungai Belancur, Kubah Blower, dan daerah-daerah sekitar, termasuk jamaah tetap PHB Langkrit ini yang kita muliakan, yang kita cintai. Mohon izin sejenak, ini saya bukan guru dan bukan Ustaz Azhar Abdullah, saya Nur Khalis Mukhtar. Jadi jangan dianggap apakah Ustaz Azhar sudah operasi plastik, belum. Jadi kebetulan mungkin beliau ada halangan, kita doakan mudah-mudahan lancar segala aktivitas beliau. Dan saya pada dasarnya sebenarnya hanya ingin silaturahim saja, sebab tadi imam kita Ustaz Ufran saya kira sudah mengimami dengan sangat baik, juga kemudian dipandu dengan zikir yang istimewa, zikir Al-Malikul Haqqul Mubin oleh Ustaz kita Ustaz Haikal Khairullah, sudah sangat meresap. Jadi apalagi yang harus saya sampaikan, saya tidak tahu harus menyampaikan apa. Tetapi karena sahabat saya, guru kita yaitu Ustaz Maryudi juga sudah mempersilakan, saya tak tahu, saya mohon izin sejenak mungkin untuk menemani Bapak Ibu, ayahanda, bunda sejenak, mungkin hanya 5 atau 10 menit, yang mohon izin. Hadirin hadirat ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang istimewa di dalam bulan ini, karena kita berada di dalam bulan Rajab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus langit sampai ke Masjidil Aqsa, menembus langit. Allah mengabadikannya dalam firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim Khalilullah bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah salah satu tempat di atas sana
yang apabila malaikat memasukinya 70.000 orang tidak pernah keluar lagi hingga akhir zaman. Bagaimana besarnya Baitul Ma'mur disebutkan searah setingkat dengan Ka'bah Baitullah, tempat tawafnya kaum muslimin. Beliau bersandar muttaqi'an di Baitul Ma'mur, katanya sesudah mengucapkan selamat datang marhaba untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada Rasulullah, dan pesan beliau itu saya sampaikan kepada kita pagi ini. Boleh ya? Boleh, insyaallah. Beliau menyatakan, ya Muhammad, aqri minni ummataka salam. Sampaikan untuk umatmu salam dariku. A'limhum, beritahukan kepada mereka, annal jannata thayyibatu turbah, bahwasanya surga tanah debunya indah. Itu belum nikmat, masih tanahnya debunya indah. Azbatul ma, air di dalam surga itu begitu nikmat. Walaha ti'an, surga tanahnya landai. Wa anna rirasahat, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sidang jamaah yang muliakan, bayangkan Rasulullah menembus langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Abul Bashar, ayah dan kakeknya umat manusia, dalam bentuknya 60 hasta, Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada Rasulullah. Naik ke langit yang kedua, ditanyakan oleh malaikat penjaga langit, man ma'ak ya Jibril, siapa bersama denganmu wahai Jibril? Katanya Muhammad. Aursil, sudah diutus Nabi Muhammad? Sudah. Maka dibuka pintu langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihima wa ala nabiyina salam. Naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak daripada Nabi Yaqub, anak daripada Nabi Ishaq, anak daripada Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salam. Naik ke langit yang keempat, Nabi yang diangkat ke tempat derajat yang tinggi, yang utama, yaitu Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Naik ke langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa Kalimullah. Naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Khalilullah Ibrahim. Hadirin hadirat ayahanda bunda yang dimuliakan, jamaah subuh maghrib rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, dalam hitungan ratusan kilometer, menempuh menaiki unta, ibil. Kafir Quraisy menyatakan, bagaimana mungkin Muhammad sampai ke sana, wa nahnu nadribul ibil, kita saja harus menempuhnya bulan baru sampai ke sana. Disebutkan sekitar 40 hari perjalanan. Ini sebagian malam sampai ke sana, bahkan menembus Mi'raj, Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke sebuah tempat Jibril, disebutkan dalam riwayat yang sahih, berdiri, tidak bisa melewati batas. Maka ditanya oleh Rasulullah, Jibril, afi hadal makan, apakah di tempat ini engkau akan meninggalkan saya seorang diri? Maka Jibril, malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah, berkata, ya Rasul, ya Muhammad, wahai Rasulullah,
"Lau qaddamtu anmula." Seandainya saya bergeser saja satu jari melewati dari batas tersebut, lahtarak, saya akan terbakar. Terbakar dengan cahaya, dengan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya-cahaya. Maka Rasul menerima sebuah ibadah yang merupakan mukjizat terbesar selain Al-Quran. Bahkan ibadah tersebut kita jaga sampai sekarang. Alhamdulillah wa ni'mabillah. Bahkan ibadah tersebut yang dipesankan, yang hari-hari selalu Rasul ucapkan, yaitu salat. Berapa? 50 waktu. Bukan 5 waktu. 50 waktu bi khamsina salah, 50 waktu salat. Bayangkan, coba bayangkan kalau 50 waktu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Salat lagi, salat lagi, salat lagi, salat lagi, salat lagi. 50 kali, hitung saja 50, nggak sanggup kita hitung. Maka Rasulullah senang sebenarnya beliau, karena beliau memang hobinya beribadah, salat salah satunya, karena beliau menghubungkan koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Bahkan beliau menyatakan waju'ilat salat qurrata ain, dijadikan salat penyejuk hati dan mata. Tapi beliau tahu kita ini tidak sama seperti beliau. Maka Rasul ketika sampai ke langit yang ke-6, Nabi Musa dalam tanda petik bukan usir, tapi beliau suka tanya, bima amaraka, tadi Allah kasih apa? Kata Rasulullah 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, umat saya besar-besar lagi, usianya lama-lama lagi, sudah balik minta kurang sama Allah. Terus bola balik Rasulullah 9 kali, sisa 5 dari 50. Kata Nabi Musa, mintalah lagi kurangnya. Kata Rasul, qad istahyaitu rabbi, saya sudah malu jumpa dengan Allah. Maka terdengar suara dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, innahu la yubaddalu ladayyal qaul, tidak ada yang berganti di sisiku ucapan. Fa inna laka bihadil khamsina, walaupun ibadah salatmu 5 waktu, tapi sama pahalanya, sama fadilahnya dengan 50 waktu. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa kita koneksikan dengan bahasa Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu hasanah kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Jadi kalau 5 waktu kali 10, 50 waktu Allah memberikan kepada setiap kebaikan, pahalanya 50 kali lipat, 5 kali 10. Bahkan kalau kita lihat dalam teori sedekah, kadang-kadang bukan sampai 10 kali lipat, bukan sampai 100 kali lipat, bukan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tiada batas hitungan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Allah memberikan umpama orang-orang yang berinfak dengan satu biji-bijian. Allah tumbuhkan dari satu biji-bijian itu 7 cabang. Di tiap cabangnya ada 100 biji-bijian yang lain yang Allah Ta'ala berikan. 7 kali 100, 700 kali lipat. Satu biji-bijian diberikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah mampu memberikan lipatan lebih daripada itu. Jadi tidak ada satu kebaikan yang kita laksanakan, tidak ada sedekah yang dikeluarkan, melainkan Allah akan menggantinya yang lebih baik. Maka Rasul menyatakan, ma naqasa balu sadaqat, harta yang disedekahkan tidak pernah akan berkurang. Bahkan beliau menyatakan, bal yazid
bal yazid, akan tetapi bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke topik kita tadi. Pada paginya penduduk kota Mekah pada bingung semuanya. Muhammad sudah bertambah-tambah tidak pasnya. Kenapa? Katanya sampai ke Palestina sana. Habis itu sampai ke Sidratul Muntaha. Dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, coba angkat kaki kananmu. Rasul mengangkat kaki kanan beliau. Coba angkat kaki kirimu. Tidak bisa. Katanya kamu sampai ke sana. Bagaimana ceritanya itu? Maka orang yang pertama dikonfirmasi, kalau dia ragu, sudah yang lain sudah ragu, karena Islam ketika itu belum terlalu kuat, masih dalam fase Mekah. Kalau beliau ragu, udah yang lain pada ragu. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, kemana-mana berdua dengan Rasulullah. Katanya Abu Bakar, ini temanmu itu Muhammad sudah bertambah-tambah tidak pas, pikiran dah tidak pas lagi. Kenapa memang? Katanya dia sudah sampai Palestina. Kita aja menempuh bulan sampai ke sana. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? La in qal faqad sadaq. Kalau yang menyatakan itu Rasulullah, saya percaya. Kalau Rasulullah Muhammad ibn Abdullah yang menyatakan ucapan itu, saya percaya. Lebih daripada itu saya percaya. Maka semenjak itu beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu mubalaghah, artinya percaya aja dengan keimanannya, tidak butuh kepada bukti-bukti. Iman yang memang tulus kepada Allah, jadi tidak butuh kepada bukti. Ada orang yang bertanya, kalau kamu sudah sampai ke Masjidil Aqsa wahai Rasulullah, berapa jumlah jendela di sana? Berapa jumlah anak tangga di sana? Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, fajallatni, Allah menampakkan kepada saya bentuk Masjidil Aqsa. Maka beliau hitung satu persatu, beliau sebut semuanya tentang Masjid Aqsa. Sehingga orang yang paling berpengalaman, yang sering datang ke Masjid Aqsa dalam rute perdagangan, dia tahu benar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mohon maaf, saya tidak bawa jam. Nanti kalau sudah kira-kira lama, batuk aja 3-2 kali atau 5 kali, saya berhenti insyaallah. Baik, nanti saya tanya kepada guru kita Ustaz Muridi, karena saya ini sebagaimana saya sampaikan tadi ban serap. Jadi kalau kurang-kurang saya mohon maaf. Karena beliau yang hubungi, saya pun ya, kalau yang lain mungkin lain lagi ceritanya. Jadi intinya kita sampai pada closing statement, yaitu firman Allah, yaitu aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat liduluki syamsi, karena tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampai waktu malam. Di situ disebutkan ada salat zuhur, ada salat asar, waktu malam ada maghrib, ada waktu isya, wa Qur'an al-fajr. Tapi lebih khusus lagi Qur'an al-fajr, yaitu waktu fajar, itu salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajr, waktu subuh itu mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah, kita berada dalam zimmah Allah, tanggungan Allah. Ketika sampai ke dalam masjid, sudah kita disaksikan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat dengan ampunan, dengan rahmatnya. Berada lagi dalam majlis ilmu, berada dalam silaturahim.
acara magnet rezeki yang muliakan. Jadi bagaimana bertambah-tambah lagi keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari terus kita memperbaiki ibadah salat kita. Dari mana kita bermula? Kita akan mulai semua itu dari perbaikan salat. Karena sebagaimana kita ketahui, dalam salat itu memuat paket yang sudah sempurna. Di sana ada bacaan qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Surat yang paling utama adalah suratul Fatihah dan surat-surat yang lain, surat pilihan. Di dalam salat ada zikir. Di saat kita rukuk, kita sedang memuji Allah Subhana rabbil azim wa bihamdi. Atau bahkan ketika kita sedang sujud, tempat yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dalam sujud, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bahkan di dalam salat juga ada apa? Munajat, doa. Harapan-harapan yang kita titipkan kepada Allah. Banyak harapan kita, banyak sekali. Di dalam kita sujud, bahkan ketika kita duduk di antara dua sujud, 8 permohonan. Allahu Akbar, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Bahkan salah satu permohonan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, hidayah, permohonan hidayah dan petunjuk. Mudah-mudahan komunitas ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Samarudi menjadi tempat menyampaikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan lembaga ataupun pesantren yang beliau dirikan adalah salah satu tempat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya ke surga. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu, maknanya atau menuntut ilmu dan sebagainya, orang tersebut sudah mengambil satu tiket, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tiket itu kan beda-beda. Kalau tiketnya mahal, tempatnya VIP. Kalau tiketnya murah-murah, ya nanti dapat di emperan saja. Tapi sudah bolehlah, walaupun masuk surga dalam keadaan merangkak. Kita berharap semoga kita semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup dengan sebuah kisah salat sebagaimana disebutkan telah dilaksanakan oleh seluruh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pelaksanaan ibadah salat para sahabat dahulu, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para salafus salih, ini menakjubkan. Pernah ada seorang imam ketika sedang salat, dalam keadaan salatnya terjadi gempa yang besar. Tadi waktu salat banyak di belakang. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilihat pada sepi semua. Ini kemana orangnya, pada kosong itu. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ternyata terjadi gempa, salah satu tiang masjid roboh. Orang pada keluar semua. Secara hukum fikih boleh. Karena kalau kita sudah berubah niat, bisa membatalkan salat. Maksudnya kita ingin merusak salat kita karena gempa yang begitu besar-besar, boleh. Maka ada dalam tayangan itu ketika gempa di daerah mana, daerah Bali, ada yang masih tetap di masjid, ada yang baru gempa semua jamaah, imam dan jemaah pada keluar semua. Kalau kita terjadi gempa bagaimana, nggak tahu ceritanya. Kalau keluar masjid boleh, ada juga yang mendingan nanti di masjid aja. Dua-dua boleh. Tapi bagaimana penghayatannya? Bahkan ada seorang sahabat yang terkena anak panah, katanya kalau salat nanti dicabut anak panah. Jadi bagaimana salat menjadi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penebus daripada dosa-dosa dan kekhilafan. Maka salat yang khusyuk yang disebutkan oleh
Utsman ibn Affan. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubah wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ti kabirah wa dhalika ad-dahru kullu." Hadis riwayat Abu Husain Muslim bin Hajar bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, Imam Muslim, murid daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badisbah al-Bukhari al-Ju'fi ataupun Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim menyebutkan riwayat dalam riwayat sahih dari Utsman ibn Affan, sahabat Nabi, menantunya Rasulullah. Ini kapan-kapan kita cerita Utsman ibn Affan. Luar biasa perjuangan terhadap Islam, Masya Allah. Dalam perang Tabuk, bayangkan perang Tabuk disebutkan perang usrah, kesusahan, paceklik. Sahabat Nabi dalam keadaan kesusahan ketika itu. Ini saya cerita sedikit saya, supaya nanti jangan bagaimana Utsman. Emang kerennya Utsman bagaimana? Jadi perang Tabuk, perang paceklik, pasukan Romawi puluhan ribu sudah tunggu untuk menyerang kota Madinah ketika itu, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Rasulullah melihat perbekalan para sahabat tidak memadai, perlengkapan tidak memadai, maka Rasulullah dengan begitu rasa khawatir, bukan khawatir, beliau mengambil asbab, beliau naik di atas mimbar, kemudian mimbarnya 3 tangga, bukan mimbar di Habib Lamprit, 3 juga saya hitung, 1, 2, 3. Jadi ketika Rasulullah yahudu, memberikan semangat, bersedekah, berinfak, surga menanti dan seterusnya, maka sebelum orang lain menjawabnya, Utsman menunjuk tangannya, alayya mi'ah ya Rasulullah, saya Rasul 100 unta lengkap. Maka Rasulullah senang, bahagia, bertasbih beliau. Kemudian beliau turun lagi ke tingkat berikutnya, karena ketika beliau turun, beliau sampaikan lagi, menyemangati, karena tidak cukup perbekalan ketika itu. Kemudian ada yang bertunjuk tangan lagi, alayya mi'ah ya Rasulullah. Utsman mengatakan, saya 100 unta lengkap. Nampak Rasulullah dari wajah beliau pertama agak muram, kemudian nampak cerah, mulai cerah, senang. Kemudian beliau turun lagi ke tingkatan berikutnya, beliau motivasi lagi, semangatkan lagi, tunjuk lagi tangan, alayya mi'ah ya Rasulullah, saya Rasulullah 100 ekor unta lengkap. Maka kata Rasulullah, ma darra Utsman ba'da hadzal yaum, tidak ada yang memudaratkan Utsman setelah hari ini. Maka Utsman ini adalah salah seorang sahabat Rasul, saudagar, 2 anak Nabi istrinya, yaitu Utsman ibn Affan. Hadirin sidang jemaah yang muliakan Allah. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu masyarakat hampir mati, susahnya, hampir mati kelaparan, harga barang mahal, tidak ada barang dan seterusnya, sehingga lapor kepada Umar, Umar ini susah. Kemudian Umar mengatakan, mudah-mudahan nanti sore Allah Ta'ala hadirkan solusi. Gulat wajahnya nampak murah. Tapi ketika berita itu sampai kepada Utsman, sore hari disebutkan ada barang dagangan yang akan sampai dari negeri Syam, sekitar 1000 ekor unta lengkap. Maka ketika sampai pada waktu subuh ketika itu, jadi para sahabat sudah menunggu untuk membeli, terutama para pedagang mereka. Ketika mereka sampai barang dagangan, mereka keluar, mereka bertanya kepada Utsman, berapa harganya? Mereka tawar 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Katanya, terima kasih, tapi saya sudah menjual barang dagangan saya itu 1000 ekor unta lengkap semuanya kepada yang lebih mahal lagi, tapi kami tidak mampu menawar lebih daripada itu. Berapa yang harus kami jual? Katanya, saya sudah jual itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang melaksanakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Itulah bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadikan, perbaiki salat kita, perbaiki wirid kita, salah satunya zikir Al-Malikul Haqqul Mubin, agar Allah memberikan waridan, pemberian-pemberian ma'rifah, cahaya daripadanya, dan memperkuat semua sendi-sendi tersebut dengan ucapan Rasulullah, dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Qul qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.